Laga pekan kedua Superliga antara Persija menghadapi Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kami sudah dapat konfirmasi dari pengelola GBK. Jadi waktu pas kemarin kami dapat draft jadwal, itu kami langsung kirim. Dengan kata lain, pertandingan pada 12 September tersebut bisa berlangsung di stadion berkapasitas 78.000 tempat duduk tersebut. Namun statusnya masih belum final. Persija harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keamanan. Musim lalu dalam laga kandang Persija menjamu Persib, batal di Jakarta karena tidak mendapatkan izin keamanan. Saat itu Persija telah mendapat restu untuk menggunakan Gelora Bung Karno. PSSI juga merestui laga ini di Senayan, hanya pihak keamanan yang akhirnya menolak. Pertandingan ini pun akhirnya digelar di Stadion Segiri Samarinda. Pertandingan dalam perebutan gelar kompetisi itu akhirnya dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Sementara itu, Persija disebut akan berhadapan dengan Brisbane Roar dalam laga uji coba di Jakarta International Stadium pada akhir Agustus mendatang. Di akhir bulan, Brisbane Roar akan bertemu Persija. Ini menunjukkan Indonesia semakin diperhitungkan sebagai tuan rumah event sepak bola internasional tuntasnya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api tengah dalam proses perbaikan rumput. Perbaikan dilakukan bukan dengan mengganti rumput secara keseluruhan, melainkan dengan mengganti bagian demi bagian permukaan lapangan. Manajemen Persib Bandung pun mengabarkan bagaimana perkembangan GBLA saat ini. Stadion GBLA akan menjadi venue pergelaran playoff ACL2 yang mempertemukan Persib Bandung menghadapi Manila Tiger pada 31 Agustus mendatang. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, membeberkan bagaimana proses yang dilalui pihaknya untuk merenovasi keadaan rumput GBLA. Jadi memang plannya itu, jadi satu yang mesti diluruskan, kami itu tidak mengerjakan sendiri. Kami pakai kontraktornya juga berdasarkan hasil tender. Jadi kita sudah beberapa kontraktor datang ke sini, visit segala macam. Tender, akhirnya kami memilih CX ini yang kami belum bisa bilang siapa. Based on dari jadwal pengerjaan itu seharusnya di tanggal 12-an. 14-an tuh sudah selesai pengerjaannya. Tinggal nunggu si rumput itu tumbuh merata menyeluruh ke seluruh stadion. Mundurnya jadwal playoff dari tanggal 12 Agustus menuju 31 Agustus menjadi berkah tersendiri bagi Persib sehingga persiapannya bisa lebih maksimal. Progresnya sekarang alhamdulillah on the track. Terakhir juga saya cek semuanya oke. Ya mudah-mudahan sebelum tanggal 31 sudah siap untuk laga playoff tuntasnya. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel, melontarkan kritik tajam terhadap penampilan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Eliano Reinsder. Kritik tersebut disampaikan Toel setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF. Usai ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada laga terakhir grup A di Stadion Jalan Besar pada Jumat 7 Agustus. Hasil imbang tersebut membuat timnas hanya mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dan finish di posisi ketiga grup A. Bung Toel menilai komposisi pemain yang dipilih belum menunjukkan kualitas terbaik. Ia mencontohkan pergerakan Ragnar Oratmangun yang lebih banyak berada di jalur kotak penalti pada babak pertama. Sementara Tom Haye juga kerap turun menjemput bola sehingga sektor kanan dinilai tidak berjalan efektif. Menurutnya, situasi tersebut membuat Eliano Reinsder gagal memberikan kontribusi sesuai dengan perannya di sisi kanan permainan timnas Indonesia. Lalu siapa yang suruh dari kanan? Eliano Reinsder, mohon maaf. Itu kalau bahasa Betawinya, nyerang kagak, bertahan kagak, ungkap Bung Toel.
Jadi jujur, Eliano Rezder nggak maksimal, nggak berguna gitu loh. Lalu siapa yang disuruh dari kanan? Eliano Renders. Mohon maaf, bahasa Betawinya nih, nyerang kagak, bertahan kagak. Eliano Renders nggak maksimal, nggak berguna gitu loh. Bung Toel juga mengaku tidak melihat ekspresi percaya diri maupun determinasi dari Eliano selama pertandingan. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam pemilihan pemain timnas ke depannya. Bahkan kalau kita lihat dalam tayangan sejak Vietnam, beberapa kali di shoot, saya nggak lihat raut wajah yang mencerminkan keyakinan, kepercayaan diri. Enggak, plong aja, datar gitu, nggak kelihatan nyali. Posisian determinasi dari wajahnya itu nggak kelihatan main. Jadi buat saya, ini koreksi besar nanti dalam hal pemilihan skuad tuntasnya. Persita Tangerang secara mengejutkan mengumumkan kedatangan pemain asal Spanyol El Maestro Persib Bandung, Tirone Del Pino, untuk memperkuat skuad dalam menghadapi musim baru. Gelandang berusia 35 tahun itu menjadi pemain ke-10 skuad pendekar Cisadane musim ini. Dirinya didatangkan dengan status bebas transfer setelah pada musim lalu membela Malut United. Pemain terbaik Liga 1 musim 2024-2025 ini akan menambah daya gedor pasukan pelatih Carlos Peña bersama dengan pemain lainnya. Sebelumnya ia sempat menjadi aktor penting saat Persib Bandung meraih trofi juara di Liga 1 musim 2025, di mana ia didaulat sebagai pemain terbaik. Pada musim lalu bersama Malut United, dirinya tampil impresif dengan mencetak 10 gol dan 12 assist dari 32 pertandingan. Ia akan bergabung bersama rekan timnya di Yogyakarta dalam waktu dekat untuk menjalani pemusatan latihan. Kedatangan Tirone dengan segudang pengalaman yang dimilikinya tentu diharapkan bisa membawa Persita ke tempat terbaik di musim depan. Demikian dikutip dari laman resmi klub tuntasnya.